Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua 2 Yayasan Pondok Karya Pembangunan, Bapak Endang Abutarya MPD, Direktur Didasmen, Bapak Yayat W. Herianto MM MIKOM, Kepala Sekolah SMA PKP Jakarta Islamic School, Ibu Hajah Umi Atiyah SH, para wakil kepala sekolah, dewan guru, serta para peserta didik yang berbahagia. Marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan berbagai nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat silaturahim, sehingga kita bisa hadir pada acara pembukaan pelatihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS virtual tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita wajib mensyukuri bahwa SMA PKP Jakarta Islamic School di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Umi Atiyah SH telah meraih suatu kepercayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu sekolah penggerak di Indonesia. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, literasi, dan numerasi, dan karakter, diawali dengan sumber daya manusia yang unggul yang terdiri dari kepala sekolah dan para guru. Tema LDKS virtual hari ini adalah membangun jiwa kepemimpinan milenial kelas 10 SMA PKP DKI Jakarta sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dari tema di atas, saya akan membahas dua variabel utama, yakni kepemimpinan milenial dan profil pelajar Pancasila. Kepemimpinan milenial adalah suatu proses di mana seseorang pemimpin milenial mempengaruhi dan memberikan contoh kepada para pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin milenial yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin milenial yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin-pemimpin milenial yang baru. Kepemimpinan milenial menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan milenial yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin milenial, di antaranya sebagai berikut. 1. Menjalin kedekatan dengan para pengikutnya. Kepemimpinan milenial akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari pengikutnya. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan
seorang pemimpin milenial. 2. Memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan milenial bukan hanya soal pangkat dan jabatan, tetapi bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang dilakukan anak buah. 3. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikanlah anak buah kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal-hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah umpan balik atau feedback agar ke depannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, pembahasan mengenai nilai-nilai profil pelajar Pancasila sebagai berikut. Apa itu profil pelajar Pancasila yang merupakan outcome dari sekolah penggerak? Sekolah penggerak nantinya bertujuan untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila yang mampu menjawab tuntutan zaman, mampu bersaing secara global dengan tuntutan nilai-nilai lokal. Belajar Pancasila adalah gambaran ideal bagi generasi Indonesia di masa depan. Pendidikan karakter menjadi salah satu mandat yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud memiliki tugas mempersiapkan manusia Indonesia di masa yang akan datang. Demi mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud telah membuat kurikulum pendidikan yang berbasis Pancasila. Ada 6 profil yang menjadi fokus pembinaan pendidikan karakter. Ke-6 profil tersebut disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 1. Berakhlak mulia. Belajar Pancasila haruslah berakhlak mulia. Akhlak mulia itu dapat dilihat dari moralitas yang terpancar dari setiap pribadi belajar Pancasila. Belajar Pancasila mengerti apa itu keadilan sosial, spiritualitas, punya rasa cinta kepada agama, manusia, dan cinta kepada alam sekitarnya. Akhlak mulia menjadi karakter yang sangat penting untuk dimiliki pelajar Pancasila. Dengan akhlak yang mulia, pelajar Pancasila bisa berperilaku baik kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 2. Bernalar kritis. Pelajar Pancasila harus memiliki kemampuan bernalar kritis. Bernalar kritis adalah kemampuan beranalisa dan kemampuan memecahkan masalah yang nyata. Kemampuan untuk berpikir secara kritis dan menimbang berbagai solusi untuk suatu permasalahan adalah wujud konkret dari bernalar kritis. Bernalar kritis juga merupakan asesmen kompetensi yang akan diuji oleh Kemendikbud dalam kebijakan Merdeka Belajar. 3. Kreativitas. Belajar Pancasila memiliki kemampuan bukan hanya memecahkan masalah, tapi untuk menciptakan hal-hal secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain yang berbeda yang bisa berinovasi dalam sehari-hari. 4. Kebinekaan global. Belajar Pancasila memiliki profil kebinekaan global. Kebinekaan global adalah perasaan menghormati keberagaman. Kebinekaan global adalah toleransi terhadap perbedaan. Dengan kebinekaan global, pelajar Pancasila bisa menerima perbedaan tanpa rasa judgment, tanpa menghakimi, dan tidak merasa dirinya atau kelompoknya
lebih baik dari kelompok yang lain. Itu artinya kebinekaan global dan bukan di lingkup Indonesia sebagai negara mereka, tetapi juga di tingkat dunia. Saat ini, dunia menjadi semakin kecil, lantaran informasi bisa diakses dimanapun. Kebinekaan global menjadi hal yang penting dan harus menjadi aspirasi setiap pendidikan. Belajar Pancasila akan bersaing di masa kini dan masa depan. Mereka tidak hanya bersaing di panggung Indonesia, melainkan juga di panggung dunia. 5. Kemandirian. Belajar Pancasila harus memiliki kemandirian. Penilaian terkait kemandirian harus diukur dengan indikator motivasi. Indikator ini dilihat dari apakah pelajar Pancasila terdorong dengan motivasi internal dari dalam hatinya atau motivasi eksternal yang harus terus didorong dari luar. Kemandirian itu bertumpu pada namanya growth mindset, yaitu suatu filsafat bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik kalau terus berusaha sehingga ingin terus mencari informasi lebih banyak. Harus bekerja keras karena ingin menjadi lebih baik. Growth mindset adalah kunci mindset kemandirian dari belajar Pancasila. 6. Gotong royong. Belajar Pancasila mengetahui cara gotong royong. Belajar Pancasila harus tahu cara berkolaborasi dan bekerja sama dengan sesamanya. Gotong royong ini penting karena saat ini tidak akan ada pekerjaan dan aktivitas yang tidak membutuhkan gotong royong. Tak membutuhkan kolaborasi, apalagi di era industri 4.0. Gotong royong yang nantinya menghasilkan sebuah kolaborasi menjadi salah satu ciri kecerdasan di masa depan. Sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi era industri 4.0, project-based learning menjadi salah satu metode melatih jiwa gotong royong dan kolaborasi dari pelajar Pancasila. Melalui project-based learning, pelajar tidak hanya membaca materi dan diuji, melainkan juga bisa menghasilkan sebuah karya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya banggakan, demikianlah adalah penjelasan tentang profil pelajaran Pancasila yang merupakan outcome dari sekolah penggerak. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran karakter yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia di masa yang akan datang. Akhirnya, dalam kesempatan yang membahagiakan ini, saya atas nama pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru, dan karyawan yang telah mencurahkan segala daya dan upaya bagi kemajuan layanan pendidikan di lingkungan Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School. Kepada para peserta didik yang saya banggakan, selamat mengikuti pelatihan ini dengan sepenuh waktu dan sepenuh hati. Dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, LDKS virtual kelas 10 tahun pendidikan 2021-2022 saya nyatakan dimulai. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.